Tes. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Waskito dengan MTM 714220019. Di sini saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Memahami Persamaan Linear dan Evaluasi Model AI melalui Prediksi Kinerja Siswa dengan Python. Di sini kalian dapat mengakses artikel saya di Medium waskito.cito.a ya. Terus cari saja yang memahami persamaan linear. Itu kata kuncinya. Nah, di sini nih kita akan memakai dataset siswa. Jadi yang pertama ini kita menggunakan machine learning ya guys untuk pengetesannya dan juga Python. Jadi akan saya bacakan dalam artikel yang saya buat ini. Kita akan membahas persamaan linear yang diterapkan dalam machine learning untuk klarifikasi data. Nah, jadi data set siswa ini akan kita apakan sih? Nah, set siswa ini akan kita pakai untuk menjawab pertanyaan seperti apakah siswa ini akan lulus, apakah email ini termasuk spam, apakah pasien ini berisiko tinggi, dan lain-lainnya. Nah, jadi pertama akan saya jelaskan apa itu decision tree. Jadi menurut Edgecroft tahun 2008, decision tree itu salah satu algoritma klasifikasi paling sederhana namun efektif. Model ini membagi dataset menjadi subset. Jadi dalam satu dataset dibagi-bagi lagi dikelompokkan berdasarkan nilai-nilainya. Jadi berdasarkan pertanyaan logis, contohnya apakah nilai kegagalan siswa lebih dari satu, lebih dari sama dengan satu, kurang dari sama dengan satu, apakah siswa tinggal dengan wali laki-laki, atau setiap setiap pertanyaan yang ada akan mengarahkan dengan keputusan akhir, misalnya lulus atau tidak lulus. Nah, jadi studi kasus prediksi kelulusan siswa. Di sini saya menggunakan dataset dalam bab 1 di buku yang berjudul Student Performance dari UCL Machine Learning Repository. Dataset ini terdiri dari 649 siswa yang memiliki 30 atribut seperti umur, absen, dan lama pembelajaran. Pekerjaan dari ibu, pekerjaan dari ayah, dan status hubungan. Ada juga nilai ujian seperti ujian tahap 1, tahap 2, dan tahap akhir. Nah, tujuannya itu kita akan memprediksi apakah siswa ini akan lulus atau tidak lulus berdasarkan total nilai dari ujian 1, ujian 2, dan tahap akhir. Jika nilai kurang dari sama dengan 35, maka dianggap lulus. Berarti jika nilai lebih dari sama dengan 35, maka dianggap lulus. Jika kurang dari sama dengan 35, dianggap gagal. Nah, hal ini akan ditandai dengan kalau lulus, outputnya dengan 1, gagal, outputnya dengan 2. Ini prosesnya seperti ini, Python. Jadi kita pertama akan meload datasetnya, meload kayak memasukkan file datasetnya ke codingan kita ya guys, untuk diproses. Kalian dapat melakukannya untuk yang paling simpel ya Google Colabs. Ada di browser kalian sendiri-sendiri, bisa kalian searching ke Colabs seperti ini. Nah, dari website saya ini kalian bisa kopas codingannya ya dan masukkan ke Google Colab ini. Kalian bisa dijalankan satu persatu. Oke, kita lanjut. Kalian bisa mengecek sendiri, habis kita load, kita generate binary pass atau failnya berdasarkan G1, G2, G3 ini berdasarkan dari nilai ujiannya. Jadi G1 itu ujian di tahap 1, G2 ujian tahap 2, dan G3 itu di ujian akhirnya. Nah, setelah ini di run, kita akan bagi-bagi isi dari dataset ini.
Jadi kita PDG Tamis, kita ambil dari kolomnya seks ini jenis kelamin, dari sekolah mana, alamat, file size, status, dan lain-lainnya. Ini kita terus lihat, itu artinya kita panggil. Jadi kayak kita mengambil data-data yang tadi kita ketikkan di sini dari datasetnya. Nah, di row keempat ini juga kita kode ini berfungsi untuk dari seluruh data siswa yang ada di dataset kita untuk mendeteksi berapa banyak yang lulus, berapa banyak yang gagal. Jadi di sini lihat outputnya passing 328 out of 649. Jadi dari 649 siswa ada 328 yang lulus. Dan itu merupakan 50,04% dari total keseluruhan siswa. Nah, ini kalian bisa lihat saja kode-kode lainnya untuk mengatur dan mengatesnya, dan ada juga di ada juga outputnya. Atau kalian juga bisa coba sendiri saja kalau kalau penasaran. Nah, jadi kayak dalam kode-kode ini buku yang saya pakai referensi tadi bab satunya yang menjelaskan tentang regresi linear tadi menjelaskan bahwa fitur adalah kategori teks dan perlu diubah ke bentuk numerik menggunakan one hot encoding. Ini dilakukan dengan kode berikut. PDG dummies, data kolom, seperti ini. Atribut seperti mjob atau mother job, pekerjaan ibu, akan menjadi mother job underscore teacher, mother job underscore health, mother job underscore other. Other itu atribut lainnya. Nilai satu atau 01. Ya, seperti kalian tahu, satu itu bisa dibilang berhasil atau nol itu gagal. Ini juga level target. Ini model trainingnya. Seperti ini ya guys. Oke, kalian bisa baca sendiri untuk confusion matrixnya, contoh output matrix, cross validation. Oke, jadi segitu saja. Kalian nanti saya akan sertakan link dari Medium artikel saya ini di description di bawah. Oke guys. Oh iya, sama buku yang saya jadikan referensi. Oke, sekali lagi terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa.